Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah ma ba'd. Pemirsa Ruas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali ketemu di majelis Ramadan dan semoga pemirsa sekalian dalam keadaan sehat walafiat, bisa menjalankan seluruh aktivitas ibadah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Ruas TV yang dimuliakan oleh Allah, Ramadan adalah kesempatan kita untuk mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'an. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mentadabburi dari surat Al-Hadid ayat ke 16 sampai ayat 18. Namun sebelum kita melanjutkan tadabbur, saya akan membacakan ayat ini insyaallah taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. Pemirsa Ruas TV yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita bacakan artinya. Bukankah telah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk hati mereka khusyuk di dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan dari kebenaran, dari ayat-ayat, dari kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Ya. Wala yakunu kalladzina utul kitab. Maka janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang telah diberikan Alkitab sebelumnya. Fatala alaihimul amadu. Mereka mendapatkan kitab itu pada waktu yang lama. Faqasat qulubuhum. Akan tetapi hati mereka keras. Wa katsirum minhum fasiqun. Dan kebanyakan mereka adalah berbuat fasik. I'lamu anna Allah yuhyil arda ba'da mautiha. Ketahuilah
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan bumi setelah kematiannya. Qad bayyana lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Sungguh telah kami jelaskan ayat-ayat itu agar kalian berakal. Innal musaddiqina wal musaddiqati. Sesungguhnya orang-orang yang mereka menginfakkan hartanya di jalan Allah SWT, laki-laki dan perempuan, wa aqradullaha qardan hasana, kemudian mereka meminjamkan bagi Allah dengan pinjaman yang baik, yudha'afu lahum, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan bagi mereka, walahum ajrun karim, dan bagi mereka balasan yang besar. Jamaah sekalian, pemirsa Ruas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat yang kita baca, ya, alam ya'ni lil ladzina amanu, ya, bukankah telah datang waktunya, ya, bagi orang-orang yang beriman agar mereka khusyuk. Ayat ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mau mengingatkan kita, ya. Mau mengingatkan kita bahwasannya telah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman agar hati mereka itu menjadi lembut. Ya. Agar hati mereka menjadi lembut. Kenapa demikian? Karena memang hati ini kadang keras. Ya, kalau kita melihat tentang qalbu, ya, hati manusia ini kan terbagi menjadi 3 bagian, ya, atau 3 jenis. Ada yang disebut dengan qalbun marid atau qalbun mayyit, hati yang mati. Hati yang mati ini hati yang tidak mengetahui kebenaran. Hati yang tidak tahu lagi kebenaran, yang ditahu adalah keburukan, ya. Dan hati ini tidak mengenal Tuhannya. Tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Qalbul mayyit. Yang kedua adalah qalbul marid. Hati yang sakit. Hati yang sakit ini hati yang kadang cenderung kepada kebaikan dan hati yang kadang cenderung kepada keburukan. Kadang dia memerintahkan kepada hal-hal yang baik, tapi kadang juga dia memerintahkan kepada hal-hal yang buruk. Yang ketiga adalah qalbun salim, hati yang bersih, hati yang mengenal Allah, hati yang terbebas, terhindar daripada syirik, bid'ah, khurafat, hati yang hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalbu yang
begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan qalbu yang ketiga inilah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali mereka yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Hati yang mampu merespon, ya. Hati yang mampu merespon daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya. Hati yang mampu merespon ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka hati ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, inilah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ketika mendengar ayat-ayat Allah, hatinya bangkit. Hatinya lembut. Ya, sebagaimana kita ketahui, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Apabila disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, bergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, ya, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, zadathum imana, bertambahlah keimanan mereka, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala mereka bertawakal. Orang yang beriman memiliki ciri khas, memiliki qalbun yang hayyun, memiliki hati yang hidup. Ketika ada perintah, menyambut perintah itu dengan sebaik-baiknya. Ketika ada larangan, meninggalkan larangan itu dengan sebaik-baiknya. Ketika ada ancaman, hatinya bergetar, berdoa kepada Allah, lembut untuk dia bisa meresapi, dan berdoa kepada Allah terhindar dari ancaman tersebut dan siksa tersebut. Dan ketika ada kabar gembira, maka hatinya tersebut tergerak untuk segera melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan, ya, bahwasanya alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Bukankah telah datang waktunya untuk hati orang-orang yang beriman itu memiliki rasa takut, ya, khusyuk untuk segera mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ramadan dan puasa mengajak kita untuk banyak qiraatul Quran, banyak tadabbur Al-Quran. Bayangkan, Al-Quran ini seandainya turun kepada gunung-gunung, niscaya gunung-gunung tersebut akan hancur karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabal, seandainya Al-Quran ini turun kepada gunung, la ra'aitahu khashian, niscaya engkau melihatnya khashi, takut, mutasaddi'an min khasyatillah, bahkan hancur karena takut kepada Allah. Wa tilkal amthalu nadribuha linnas, dan itulah perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia, la'allahum yatafakkarun, agar mereka mau berfikir. Quran saja turun
kepada gunung, maka gunung akan hancur. Begitu dahsyatnya. Lalu bagaimana ketika Al-Quran itu turun dan masuk ke dalam hati-hati kita? Maka Allah celah umat-umat terdahulu. Mereka mendapatkan Alkitab, mendapatkan wahyu dari Allah dalam waktu yang lama. Kemudian hatinya tidak terketuk. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah qudwah. Bagaimana ya beliau pernah meminta kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an dan mengatakan Iqra alayyal Qur'an. Wahai Ibnu Mas'ud, bacakan Al-Qur'an kepadaku. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan Aqra'u alaikal Qur'an wa ilaika unzil ya Rasulullah. Apakah saya membacakan Al-Quran sementara Al-Quran itu turun kepada engkau ya Rasulullah? Maka Nabi SAW mengatakan uhibbu an asma'a min ghairi. Aku senang kalau mendengarkan Al-Quran dari selain saya. Maka Ibnu Mas'ud membacakan surat An-Nisa sampai pada ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Dan bagaimana ketika kami jadikan setiap umat itu seorang saksi dan aku jadikan engkau ya Muhammad jadi saksi buat mereka semuanya. Maka ketika mendengarkan ayat ini Ibnu Mas'ud mendengarkan bahwasanya Nabi SAW mengatakan hasbuk ya Ibnu Mas'ud. Cukuplah wa Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud fa idza ra'aitu ainai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku melihat kepada dua mata Nabi sallallahu alaihi wasallam fa idza huma tadrifan. Ternyata kedua matanya sudah berlinang, bercucuran air mata beliau yang mulia alaihi salatu wassalam. Nabi ketika mendengarkan ayat itu dan langsung masuk ke dalam hati beliau bahwa Nabi SAW dijadikan sebagai saksi bagi seluruh umat manusia. Beliau merasa sangat terharu ya, dan merasa bahwa beliau alaihi salatu wassalam memiliki amanah dan tanggung jawab yang besar untuk menjadi saksi seluruh manusia. Dari satu sisi pelajaran yang kita bisa petik bahwa ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran, jadikan khitab ya, panggilan-panggilan, ucapan-ucapan, kalimat-kalimat itu kita tujukan pada diri kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk takwa, beriman, tawakal, berbuat baik, bawa dalam diri kita bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang membimbing kita, mengajak kita untuk satu kebaikan. Maka Allah tegur jangan seperti ahlul kitab. Fatala alaihimul amad. Mereka memiliki kitab dalam waktu yang lama ya, akan tapi faqasat qulubuhum, hati mereka itu menjadi keras. Ya, padahal wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Ya. Kadang hati manusia itu fahiya kal hijarati au asyaddu qaswah. Bisa sekeras batu atau lebih keras dari batu. Padahal batu itu ada yang bisa terbelah keluar air, ada yang berlubang ketika ditetesi air.
Tapi terkadang hati manusia ya sebagian lebih keras daripada batu tersebut. Sikap-sikap orang ahlul kitab terdahulu yang mereka mendapatkan kitab dalam waktu yang lama tapi tidak mau mengambil manfaat dari kitab tersebut sehingga hati mereka menjadi keras dan tetap keras, tidak lembut, tidak menyambut perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka sampai hati itu menjadi mati. Ya. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Pada hati mereka itu ada penyakit dan Allah tambahkan penyakit itu. Wal iyadu billah. Ya. Tertutup hatinya. Dan ini adalah penyakit atau musibah yang paling besar. Musibah yang paling besar adalah ketika hati manusia itu tertutup. Mughlaqah. Hatinya tertutup, ada ghisyawah, ada penutup yang tebal. Tidak lagi bisa menerima manfaat, nasihat yang datang dari Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di antara sifat ahlul kitab, mereka itu hatinya keras, turun ayat keras hatinya. Bahkan berusaha sebisa mungkin bagaimana menghindari perintah-perintah yang ada di dalam ayat-ayat yang turun kepada mereka. Makanya kita dilarang oleh Allah selain tasyabuh dalam bentuk fisik, ini kita dilarang juga oleh Allah Subhanahu wa taala bertasabuh ya pada hal-hal yang non fisik, yaitu termasuk masalah qalbu ini. Wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl. Ya, orang-orang ahlul kitab sebelumnya fatala alaihimul amad, mereka punya kitab dalam waktu yang lama tapi hati mereka ya tertutup, wa katsiru minhum fasikun, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Kemudian ayat yang selanjutnya Allah mengatakan i'lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala itulah yang menghidupkan bumi setelah kematiannya. Ya. Di sini kita tahu bumi itu mati awalnya, kemudian Allah turunkan kehidupan, Allah turunkan hujan. Ya. Di sini juga ada satu pelajaran penting. Allah memberikan gambaran. Hati manusia itu seperti ibarat ya bumi yang tandus, bumi yang mati. Kemudian Allah turunkan ayat itu seperti hujan yang menghidupkan bumi tersebut. Jadi kalau hati kita dalam keadaan tandus seperti bumi yang tandus, yang mati, kemudian Allah turunkan hujan bagi kehidupan bumi tersebut, maka qalbu manusia ini disiram oleh Allah dengan ayat-ayat yang turun. Ayat-ayat yang turun ini ibarat hujan yang deras yang menyuburkan qalbu manusia. Makanya Nabi SAW itu memberikan perumpamaan. Ya, mathalu ma ba'atsani Allahu minal huda. Perumpamaan yang Allah turunkan daripada petunjuk itu, ya. Saya ini ibarat petunjuk, kata Nabi SAW, yang Allah turunkan. Maka ada menimpa tanah yang seperti batu, licin,
Jadi ketika hujan turun langsung hilang. Ya. Tidak bisa menyimpan dan tidak bisa tumbuh di situ. Ini ibarat petunjuk itu datang seperti hujan yang turun, syariat ayat turun, tapi kena batu. Kering. Hujan tidak tertampung dan juga tidak tumbuh tanaman di situ. Ini hati yang tidak bisa menerima kebenaran. Tapi ada yang dia bisa menampung. Ya, tanahnya itu tidak terlalu subur tapi masih bisa menyimpan air. Ya, meskipun tidak tumbuh tanaman tapi masih bisa menyimpan air. Orang lain memanfaatkannya. Ini orang-orang yang ya bisalah menerima kebenaran tapi mungkin tidak bisa menyebarkan kepada yang lain. Tapi yang luar biasa, yang ketiga, ya, asabat ardon khasbah, tanah yang subur, hujan turun diserap, tumbuh tanaman. Dia bisa mengamalkan dan dia bisa menyebarkan kepada orang lain. Maka Allah beri perumpamaan di sini, ya. Ketika Allah menjelaskan tentang qalbu, maka Allah ingatkan, "I'lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha." Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala menghidupkan bumi setelah kematiannya. Ibarat qalbu manusia yang mati, yang tandus, kering, kerontang, tidak ada tumbuhan, tidak ada tanaman yang hidup di situ. Maka Allah turunkan ayat untuk menyuburkan qalbu kita. Ya. Ini satu perumpamaan yang luar biasa, dan begitulah ayat-ayat Al-Quran itu kalau kita tadabburi luar biasa. Ya, Allah SWT menjadikan manusia itu bisa mengambil ibrah dan pelajaran. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, qad bayyana lakumul ayat, dan sungguh telah kami terangkan bagi kalian ayat-ayat kami, ya, la'allakum ta'qilun, agar kalian berakal. Yang terakhir, innal musaddiqina wal musaddiqat, mereka al-musaddiqin, ya, orang-orang yang bersedekah, ya, menginfakkan hartanya, laki-laki dan perempuan. Apa janji Allah? Wa aqradullaha qardan hasana, dan mereka yang meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Perhatikan. Pertama, musaddiqin wal musaddiqat, orang yang bersedekah. Kenapa sedekah dikatakan sedekah? Yadullu ala sidqi imani sahibihi. Karena ini menunjukkan benarnya iman orang yang bersedekah itu. Kenapa? Karena sifat manusia itu cinta kepada harta. Ya, wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia itu cinta kepada harta. Itu sifat dasarnya manusia itu. Tapi ketika dia bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dia telah mengalahkan hawa nafsunya, kecintaannya kepada harta tersebut, dan menyumbangkannya kepada jalan yang benar, baik untuk perjuangan di jalan Allah, baik untuk fuqara wal masakin wadil hajah, orang yang memiliki hajat dan kebutuhan. Wa aqradullaha qardan hasana, perhatikan. Dan mereka meminjamkan bagi Allah dengan pinjaman yang baik. Sesungguhnya harta ini semua milik Allah. Kalau kita ini hanya dititipi. Tapi coba Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kepada kita
Karena kalau Allah menggunakan kata-kata pinjam, berarti Allah akan mengembalikan. Ya. Dan di sini sangat dalam maknanya. Wa aqradullah qardan hasana. Ya, mereka meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Jadi seolah-olah kalau kita bersedekah itu seolah-olah meminjamkan kepada Allah. Padahal harta itu milik Allah, supaya manusia jangan khawatir. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan kembalikan. Jelas. Al-hasanatu bi asyri amthaliha. Kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. Au sitti mi'ati di'fin, atau sab'i mi'ati di'fin, atau sampai 700 kali lipat. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulati mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kamathali habbatin, seperti satu benih, ambatat sab'a sanabil, tumbuh 7 tangkai. Fi kulli sumbulati mi'atu habbah, setiap tangkainya 100, 700 kali lipat atau lebih dari itu. Wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah bisa melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Maka di sini Allah menggunakan kata-kata pinjam, seolah-olah meminjam dan pasti mengembalikannya kepada kita. Ya. Kemudian ya, walahum ajrun karim. Ya, yudha'afu lahum, mereka dilipat gandakan. Walahum ajrun karim, dan bagi mereka thawabun jazil, balasan yang sangat banyak. Ya. Dan ini tidak terbatas, karena pahala itu akan terus dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang qalbu, kemudian Allah memberikan perumpamaan bumi ini yang menghidupkan adalah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hati manusia yang mati juga Allah yang menghidupkan. Di antara bukti kebenaran iman seseorang adalah mereka yang mau berinfak, berjuang di jalan Allah SWT. Maka di kesempatan yang mulia ini, ya, saya juga mengingatkan pemirsa dan kita semua, bagaimana kewajiban kita, atau kita jihad bil mal, jihad dengan harta untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina, dan siapa saja yang mengalami kesulitan di antara kaum muslimin di negeri kita maupun di negeri yang lain. Jangan khawatir. Jihad bil mal kita, infak fisabilillah kita tidak akan pernah lepas dari catatan Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya itu menjadi bagian bahwasanya kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkan itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan bahwa dalam seluruh aktivitas kita, terus di bulan Ramadan ini mari hidupkan hati-hati kita. Bersihkan dia, suburkan dia, supaya iman kita betul terus berkembang. Dan Ramadan adalah bulan kita untuk menghidupkan hati, membersihkan hati. Ramadan adalah penghapus dosa di antara Ramadan yang satu, Ramadan yang lain. Dan juga kita ingin menjadi kayaumin waladatu ummuhu, anak yang baru dilahirkan oleh ibunya bersih. Dan yang ketiga, Ramadan ini kesempatan kita untuk memperbanyak infak fisabilillah. Sebagaimana disebutkan bahwasanya Nabi SAW, karena ajwadan nas, adalah Nabi orang yang paling ajwad, orang yang paling
dermawan. Wa ajwada ma yakunu fi Ramadan, dan Nabi SAW sangat dermawan sekali di bulan Ramadan. Karrihil mursalah, sebagaimana angin yang lepas begitu sangat kencang. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepada kita semua qalbun yang salim, hati yang selamat, hati yang bersih, untuk kita bisa menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan selamat di akhirat kelak. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.